Tapi kita menginginkan betul sebenarnya mereka-mereka ini bisa menjadi calon. Masalahnya adalah kalau presidensial threshold tetap dipertahankan dan tidak dijebol, tidak dihilangkan, ya nama-nama ini bisa jadi menjadi nama-nama yang indah dibicarakan, jadi etalase saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya ada berita mengenai 2024. Tapi sangat menarik nih beritanya untuk kita ulas ya. Ya, ini 5 Jenderal TNI adu kuat Nyapres 2024, siapa unggul? Ini sebagaimana dilansir oleh sindonews.com. Kita bacakan ya. Jakarta, sejarah pemilihan presiden Pilpres langsung di Indonesia sejak 2004 selalu memunculkan figur calon presiden dari kalangan militer. Pilpres 2024 pun diprediksi sama. Bahkan kali ini figur militer yang meramaikan bursa capres lebih banyak dibanding pilpres-pilpres sebelumnya. Sejauh ini, ada 5 Jenderal TNI yang disebut-sebut punya kans nyapres. 3 diantaranya Jenderal Bintang 4, yaitu mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Sedangkan 2 lainnya merupakan Jenderal Bintang 3, yaitu Menteri Pertahanan Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen Doni Monardo. Ternyata Doni Monardo juga. Satu capres berlatar belakang militer lainnya, namun bukan berpangkat jenderal, yang juga berpeluang, yaitu Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menarik menantikan siapa dari nama-nama ini yang akan menjadi perwakilan kalangan militer di Pilpres nanti. Berikut analisa singkat mengenai figur TNI yang diprediksi berpeluang menjadi capres. Gatot Nurmantio. Nama Gatot Nurmantio sudah muncul sebagai bakal capres pada Pilpres 2019. Menjelang Pilpres 2024, namanya kembali disebut-sebut. Hanya pada sejumlah hasil survei yang mengukur elektabilitas capres, Gatot belum meyakinkan. Posisinya di luar 5 besar. Misalnya Gatot hanya menempati urutan 8 pada survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI). Pada September 2020, elektabilitas Gatot hanya 1,4%. Apakah Gatot mampu mendongkrak elektabilitasnya hingga 3 tahun ke depan? Jawabnya tergantung bagaimana dia mampu menempatkan diri dan mengambil bagian dalam politik tanah air. Bisa dengan masuk menjadi anggota parpol atau dengan berkontribusi untuk bangsa dengan aktif di organisasi. Langkah Gatot masuk ke dalam barisan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bisa jadi bagian dari ikhtiar menjaga popularitas dan elektabilitasnya. Dari sisi kapasitas, kepemimpinan Gatot sudah teruji karena pernah menjabat Panglima TNI. Dari sisi basis pendukung, Gatot juga punya cukup modal. Gatot berpeluang merebut suara kalangan umat Islam. Saat menjabat Panglima TNI, Gatot sudah menunjukkan kedekatannya dengan kalangan Islam, terutama dengan kelompok Wiro Sableng 212 ya. Meski Gatot yang kini berusia 60 tahun cukup populer sebagai bakal capres, persoalannya adalah dia tidak memiliki parpol pengusung. Berbeda dengan Prabowo dan AHY yang memiliki Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Ini yang bisa mempersulit langkah Gatot masuk gelanggang Pilpres gitu ya. 2. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto
Dari sekian banyak figur militer yang berpotensi maju capres pada 2024, kans terbesar dimiliki Prabowo Subianto. Ada sejumlah alasan. Pertama, dari sisi elektabilitas, mantan Danjen Kopassus ini masih di papan atas tokoh yang paling diunggulkan jadi capres. Hasil survei IP pada September 2020, elektabilitas Prabowo nomor 2 dengan 16,8%. Berdasarkan survei Populi Center pada November 2020, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut malah di posisi pertama dengan 18,3%. Sebenarnya, bukan hal yang mengejutkan jika elektabilitas Prabowo masih moncer. Dengan modal capres 2 kali berturut-turut pada 2014 dan 2019, sangat lumrah jika elektabilitasnya masih tinggi. Namun apakah rating Prabowo tersebut akan bertahan hingga 2024? Masih perlu pembuktian. Salah satu keuntungan Prabowo adalah saat ini dia punya panggung untuk menjaga pamornya. Jabatan sebagai Menteri Pertahanan bisa ia manfaatkan untuk menunjukkan kinerja yang baik agar dukungan publik terjaga. Kedua, Prabowo memiliki partai. Artinya, kendaraan politik untuk kembali maju capres bukan hal yang susah baginya. Gerindra partai terbesar ketiga di parlemen saat ini dengan 78 kursi. Sehingga untuk mengusung capres-cawapres, meskipun nanti presidensial threshold tetap 20%, Gerindra hanya perlu berkoalisi dengan 1 atau 2 partai. Pilpres 2024 bisa disebut pertarungan terakhir Prabowo. Pada 2024 nanti, pria kelahiran 17 Oktober 51 ini sudah berusia 73 tahun. Jika kembali bertarung di 2024, itu menjadi pertarungan keempat kalinya bagi Prabowo setelah pada 2009 juga maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Nasib baik bisa saja memihak Prabowo di Pilpres keempatnya, terutama jika kabar bahwa dia akan berpasangan dengan kader PDIP Puan Maharani benar terjadi. Sudah sering diperbincangkan rencana duet Prabowo dengan Puan yang juga putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Duet Prabowo-Puan disebut-sebut berpeluang besar memenangi pertarungan karena menggabungkan kekuatan dua parpol besar, yakni PDIP dan Gerindra. Kalau memang berpasangan, bagaimana sikap Fadlizon nanti? Jika maju di Pilpres berkoalisi dengan PDIP, kans Prabowo memang bisa mengecil. Ini tak lain disebabkan hilangnya sebagian basis pendukungnya, terutama dari kalangan umat Islam. Pemilih Prabowo di 2 Pilpres sebelumnya berpotensi meninggalkannya sebagai bentuk kekecewaan atas masuknya Prabowo ke dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi. Kampanye yang juga bisa merugikan Prabowo, yakni anggapan bahwa dia tidak pernah bisa memenangi Pilpres. Terbukti sudah 3 kali maju namun selalu gagal. Andika Perkasa, wah 3 ya. Nama KSAD Jenderal Andika Perkasa mulai disebut-sebut sebagai figur yang layak menjadi capres atau cawapres. Muda dan memiliki karir militer yang cemerlang jadi alasan mengapa Andika cukup diperhitungkan. Andika berpeluang mendapat dukungan istana. Dia sosok yang cukup dekat dengan Jokowi karena pernah menjabat sebagai komandan Pas Pampres. Nilai lebih Jenderal Bintang 4 ini adalah statusnya sebagai menantu dari AM Hendro Priyono, salah satu sosok berpengaruh di pemerintahan Jokowi selain Luhut Panjaitan. Andika lahir pada 21 Desember 1964. Oke. Hampir berusia 57 tahun. Dengan usia yang lebih muda dibanding beberapa seniornya di TNI, itu menjadi nilai plus. Andika akan pensiun dari TNI pada 2023 atau setahun jelang Pilpres. Itu momentum bagus buatnya. Ada jeda waktu setahun untuk menggalang kekuatan politik. Nama Andika tentu akan semakin diperhitungkan apabila nanti dia yang dipilih oleh Jokowi menjadi Panglima TNI menggantikan Marskal Hadi Cahyanto. Andika bersama KSAL Laksamana TNI Yudo Margono disebut-sebut paling berpeluang menjabat Panglima TNI berikutnya. Sejauh ini, elektabilitas masih di bawah seniornya seperti Gatot Nurmantio atau Prabowo Subianto. Terlebih lagi dengan AHY. Untuk memudahkan langkahnya menuju Pilpres, pilihan Andika adalah bergabung ke parpol atau justru membentuk parpol sendiri. Tanpa itu, langkah Andika maju Pilpres akan cukup berat. Kalau maju
Membentuk parpol sendiri buat apa ya? Karena kursi dan suaranya kan didasarkan pada pemilu 2019. 4. Muldoko. Meski tidak pernah secara terang-terangan menyatakan berminat maju sebagai capres, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bisa saja menyimpan keinginan itu. Seperti halnya Jenderal TNI lainnya, mantan Panglima TNI ini punya kans maju capres. Muldoko berpengalaman karena menjadi Panglima dan sejak setahun ini menjabat Kepala KSP. Muldoko juga menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Jokowi sehingga bukan tidak mungkin dia akan mendapat dukungan istana. Namun dibanding dengan Gatot yang sudah melakukan beberapa investasi politik termasuk dengan menjadi aktif di KAMI, Muldoko cenderung masih adem ayem. Karena itu peluang Jenderal TNI bintang 4 ini untuk meramaikan bursa capres tergolong lebih kecil dibandingkan yang lainnya. 5. Doni Monardo. Munculnya nama Doni Monardo sebagai figur capres tak lepas dari kiprahnya saat ini sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Dari sisi kapasitas kepemimpinan, Doni juga sangat teruji karena pernah menjadi Danjen Kopassus. Oh, pernah jadi Danjen Kopassus ya. Dukungan publik juga sudah mulai muncul, paling tidak tergambar dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis Juni 2020. Doni Monardo memperoleh elektabilitas 2,9%, bahkan lebih tinggi dari Gatot Nurmantio 2,1%. Namun nama Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini diperkirakan hanya akan meramaikan bursa capres. Peluangnya untuk maju dinilai kecil. Agus Harimurti Yudhoyono ya. Putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY ini mundur dari militer pada 2016 untuk maju bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Ini langkah pertamanya masuk dunia politik. Gagal di Pilkada DKI, AHY terus menapaki karir politik dengan mengambil alih tampuk kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat dari ayahnya SBY. Di Pilpres 2019, pria kelahiran 10 Agustus 1978 ini sempat masuk bursa cawapres untuk Prabowo. Namun karena deal politik tidak tercapai saat itu, AHY akhirnya gagal masuk gelanggang. Menatap Pilpres 2024, AHY boleh percaya diri. Berdasarkan hasil survei, dia termasuk tokoh muda yang diperhitungkan. Dia berada di posisi ke-6 capres potensial berdasarkan survei IP pada September 2020 dengan elektabilitas 4,2%. Pilpres 2024 bakal menjadi ajang pertarungan sesungguhnya bagi suami dari selebritas Anissa Pohan ini. Usia muda dan faktor fisik yang menarik menjadi modal besar AHY untuk terus mendongkrak elektabilitasnya, terutama dalam menggait pemilih usia muda atau milenial. Meski secara usia dan karir AHY lebih muda dibanding figur capres militer lainnya, namun berbicara peluang maju Pilpres, AHY justru paling berpeluang. Dia punya Partai Demokrat sebagai kendaraan. Jikapun tidak mencapai capres, dia punya posisi tawar saat membangun koalisi dengan parpol lain, minimal mengincar posisi cawapres. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi ya. Soal 5 jenderal dan 1 mayor yang mengintip gelanggang Pilpres 2024. Kita ulangi, ada Prabowo Subianto yang paling dianggap berpeluang, ada AHY ya yang juga dianggap berpeluang, ada Gatot Nurmantio yang mulai merangsek, ada Andika Perkasa yang diperkirakan akan moncar sebagai Panglima TNI dan pensiun 2023 atau setahun menjelang Pilpres. Dan terakhir ada Doni Monardo yang naik karena COVID-19 ya, karena menjadi Ketua Satgas COVID-19, Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Itu 5 jenderal dan 1 perwira. Dan ada Muldoko juga yang sekarang menjadi Kepala Kantor Staf Presiden ya, KSP, Kepala KSP, jadi Kepala Kantor Staf Presiden. Jadi Sobat RH sekalian, itu 5 jenderal dan 1 perwira ya. Dan kita tidak tahu siapa yang akan maju. Tapi memang berdasarkan hitung-hitungan ya, ada 2 hal yang perlu diperhitungkan. Pertama adalah partai politik pengusung dan kedua adalah presidensial threshold. Kalau kita bicara partai politik pengusung, maka yang sudah jelas kendaraan politiknya karena menjadi ketua umum partai adalah Prabowo Subianto dan Agus Harimurti.
Kalau mereka bergabung cukup 20%. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Cukup 20% untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tentu Prabowo sebagai calon presiden dan Agus Harimurti AHY sebagai calon wakil presiden. Tapi tidak menarik karena dua-duanya berasal dari unsur militer ya. Walaupun sebenarnya bisa jadi hal itu tetap masih bisa diperhitungkan. Tapi jangan lupa Prabowo santer diperkirakan akan menggait Puan Maharani atau digait oleh PDIP untuk dipasangkan dengan Puan Maharani, tetapi Prabowo tetap sebagai calon presiden dengan catatan bahwa elektabilitas Ganjar tidak meroket sendirian di atas ya. Sementara yang belum punya kendaraan politik adalah Muldoko, Gatot Nurmantio dan Doni Monardo. Doni Monardo mungkin hanya wacana saja ya, walaupun elektabilitasnya lebih besar dari Gatot Nurmantio menurut survei yang tadi dibacakan. Tetapi calon yang lebih serius di luar partai politik adalah tentu Gatot Nurmantio dan Muldoko. Gatot Nurmantio sudah menjalani aktivitas politik dan tentu pasti tidak akan menolak kalau ada peluang untuk menjadi calon presiden ya. Demikian juga Muldoko, demikian juga Doni Monardo. Siapa saja kalau punya peluang besar, ada yang mengendorse dan punya peluang menang ya pasti mau maju ya. Entah kalau Habib Rizik atau Ustadz Abdul Somad ya, tapi intinya adalah mereka-mereka ini adalah mereka yang sudah berpolitik sesungguhnya, baik Gatot Nurmantio maupun Muldoko ya. Muldoko sebagai kepala kantor staf presiden banyak sekali berurusan dengan dunia politik, justru dialah yang menjadi bumper dari kekuasaan istana untuk menghadapi kritikan-kritikan oposisi ya. Doni Monardo memang belum terlihat langkah politiknya karena itu barangkali peluangnya kecil ya untuk maju sampai 2024. Tapi kita menginginkan betul sebenarnya mereka-mereka ini bisa menjadi calon. Masalahnya adalah kalau presidensial threshold tetap dipertahankan dan tidak dijebol, tidak dihilangkan, ya nama-nama ini bisa jadi menjadi nama-nama yang indah dibicarakan, jadi etalase saja. Saya membayangkan misalnya calon itu hanya maksimal 3 slotting. Maka 3 slotting itu barangkali ya katakanlah 1 slotting Prabowo Puan, slotting berikutnya mungkin Gatot Anies atau Anies Gatot ya. Slotting berikutnya bisa jadi calon siapa? Prabowo, bukan, misalnya Ganjar Pranowo kalau dia ternyata elektabilitasnya tinggi dan tidak diambil oleh PDIP, dipasangkan dengan ketua umum partai siapa, misalnya Erlangga Hartarto misalnya. Jadi politik itu sangat dinamis. Lalu petanya seperti apa? Ya bisa jadi petanya Gatot Anies dicalonkan oleh PKS berpasangan dengan Nasdem. Bayangkan ya, politik kan sah-sah saja dan mungkin-mungkin saja. Prabowo Puan dipasangkan oleh katakanlah Gerindra dan PDIP, lalu pasangan Ganjar Golkar, Ganjar dan Erlangga Hartarto dicalonkan oleh Golkar, dan katakanlah nanti PKB atau P3 atau PAN yang diajak terus serta. Tapi yang jelas kalau saya menginginkan agar mereka-mereka yang potensial itu bisa berkompetisi secara sehat, secara fair dengan dihilangkannya presidensial threshold. Sehingga nanti kita punya 5-6 calon presiden yang keren-keren dan debat presidennya pun jauh lebih menarik dibandingkan debat presiden di 2 perhelatan terakhir. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, dioper pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.